Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita teramat banyak sekali nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di Asas Training Center, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dan apabila nanti kita berpisah, perpisahan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dalam keadaan semakin bertambah baik, bertambah ilmu, bertambah iman, dan bertambah amal-amal soleh. Allahumma amin. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ada satu hal yang menggembirakan atas kita yang hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan insya Allah hal yang menggembirakan tersebut itu berdasarkan sabda Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, di mana beliau pernah mengatakan, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin." Siapa yang diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hamba tersebut hamba yang memahami agamanya, yakni agama Islam. Maka apa yang kita kerjakan, kita lakukan, aktivitas kita di pagi hari ini, pada hakikatnya adalah usaha untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini tanda-tanda kebaikan atas kita. Dan kita juga berharap sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah berkata, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Siapa yang berjalan, menempuh perjalanan, mengambil sebab-sebab untuk menuntut ilmu, maka akan Allah Subhanahu wa taala permudah jalannya menuju ke surga. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di kesempatan pagi hari ini, yang pertama merupakan tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada diri kita. Dan yang kedua, mudah-mudahan dengan aktivitas kita di kesempatan pagi hari ini merupakan salah satu dari sekian banyak cara untuk memudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh sahibul bait, tuan rumah yang terhormat, saya memang baru berkesempatan satu kali
hadir di Asas Training Center pada kesempatan kali ini. Tetapi seingat saya ini kesempatan saya yang ketiga kali datang ke Malaysia, memenuhi undangan dari ayah saya, Adi Negara, berziarah menjumpai beliau. Adapun kalau ke Malaysia dalam rangka transit, entah sudah berapa kali saya juga agak lupa. Transit kalau mau menuju ke Tanah Haram, Mekah ataupun Madinah, saya agak lupa. Sudah beberapa kali saya transit di Kuala Lumpur khususnya. Nama saya sebenarnya Andre Harahap. Dari Harahap nampak jelas bahwasanya saya orang Sumatera Utara. Harahap adalah salah satu marga di Sumatera Utara. Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan. Mungkin marga-marga semisal Nasution, Lubis, Hasibuan, sebagian bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengarnya ada di negeri ini. Ketahuilah bahwasanya Nasution, Lubis, Hasibuan, Harahap itu satu klan dengan saya. Satu klan dengan saya. Alhamdulillah saya sudah menikah. Istri saya ada di depan. Asma itu nama anak perempuan saya yang paling besar. Ada juga di depan. Dan anak saya yang lain, 3 orang laki-laki, entah ada di mana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga anak-anak kita semua, keturunan kita, Allahumma amin, menjadi penerus dan menyejukkan mata kita, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Aktivitas saya sehari-hari mengajar. Saya guru, mengajar di beberapa sekolah, pondok pesantren. Apa pondok pesantren di bahasa Malaysia? Pondok pesantren, mahat. Ya. Juga mengampu atau mengajar di beberapa tempat. Ya, saya rasa mungkin sedikit itu perkenalan yang bisa saya berikan. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pertemukan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan saya mohon maaf, mungkin ada pemilihan kata-kata saya yang kurang tepat, atau bahasa yang saya pergunakan agak kurang dimengerti. Walaupun dengan seinsafnya kita mengatakan bahwasanya Indonesia, Malaysia, Brunei, dan sebagian tempat-tempat di Asia Tenggara, pada hakikatnya kita adalah satu rumpun. Tetapi yang lebih menakjubkan daripada kemudian perkataan satu rumpun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah persatukan kita di atas Islam. Itu yang lebih menakjubkan. Dan ketika kemudian kita sadari bahwasanya kita satu rumpun, maka dugaan kuat saya, maka sebagian bahasa kalimat yang saya pergunakan insya Allah dipahami. Sampai saat ini masih bisa memahami perkataan saya ya. Nah, itu salah satu buktinya. Ketika kemudian saya diberikan tajuk, judulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan atau memandang jasad, hati dan amal. Ini tajuk yang sangat bagus sekali. Tajuk atau judul tema yang sangat bagus sekali. Kenapa?
Saya tidak tahu siapa yang memilih tajuk atau judul ini. Apakah Sohibul Bait, tuan rumah, atau tuan adi, atau bersama-sama, tapi judul ini bagus sekali. Karena judul ini merupakan petikan atau kutipan dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat apa yang paling baik atau kalimat apa yang paling indah kecuali kalimat tersebut bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kita sama-sama memaklumi itu. Kalimat yang bersumber dari Al-Quran, kalimat yang bersumber dari hadis adalah kalimat-kalimat yang paling baik, kalimat-kalimat yang paling indah. Kita maklum itu, insya Allah. Dan judul ini juga sangat bagus sekali karena apa? Karena ada sebagian kaum muslimin ketika kemudian diajak untuk mengerjakan amal-amal soleh yang tampak zohir, mereka sebagiannya mengelak dengan mengatakan yang penting adalah apa? Hati. Kita ajak sebagian kaum muslimin untuk mengerjakan sholat. Kita ajak sebagian kaum muslimin untuk berpuasa. Kita ajak sebagian kaum muslimin, khususnya kaum muslimah, untuk menutup aurat. Sebagian di antara mereka mengatakan, itu kan amal-amal badan zohir yang tampak. Yang penting hatinya baik. Sering sekali minimal saya mendengar ini di negeri kami Indonesia. Mungkin di sini berlaku juga hal seperti itu. Maka sebenarnya betul memang, tepat memang seseorang muslim harus memperhatikan kebaikan hatinya. Tetapi bukan berarti kemudian seorang muslim lalai dari memperbaiki amalnya yang tampak. Lagi pula, siapa di antara kita yang percaya ketika kemudian ada seorang pencuri mencuri harta, kemudian ditangkap. Setelah diinterogasi, ditanya-tanya, dia mengatakan, yang penting hati saya baik, Pak Polisi, walaupun kemudian saya mencuri. Siapa di antara kita yang percaya alasan ini? Siapa di antara kita yang bisa menerima alasan ini? Yang penting hati saya baik, Pak Polisi, walaupun saya mencuri, walaupun saya merampok, berzina, ataupun yang semisalnya. Siapa di antara kita yang percaya akan alasan seperti itu? Maka syariat Islam selain menekankan atau memfokuskan terhadap perbaikan hati, juga kemudian menekankan dan memfokuskan terhadap perbaikan amaliyah anggota badan. Bahkan kalau kemudian tuan-tuan dan nyonya-nyonya, bapak-bapak dan ibu-ibu memperhatikan rukun Islam 5, maka yang kedua, ketiga, keempat, kelima, bukankah itu amaliyah anggota badan, yakni amal? Rukun Islam ada 5 sebagaimana kita maklum. Sholat, puasa, zakat, dan haji. Bukankah itu semua amaliyah anggota badan? Bahkan mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, itu pun amaliyah anggota badan, amaliyah lisan.
Sehingga tidak benar perkataan yang penting hati, amal itu nggak perlu. Dan kalau kemudian kita belajar akidah, insya Allah Ta'ala kita akan mengetahui bahwasanya lalai atau tidak memperdulikan amaliyah anggota badan itu merupakan bagian dari penyimpangan di dalam agama Islam. Firqah atau kelompok atau sekte yang seperti itu dikenal dengan nama sekte Murji'ah, yang tidak memperdulikan atau lalai dari amaliyah anggota badan. Di awal saya katakan tajuk ini bagus sekali karena terambil dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la yanzuru ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malakum. Rawahu Muslim. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kepada warna-warna kulit kalian. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat apakah kita ini tinggi atau pendek, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak melihat apakah kita ini berkulit putih, berkulit merah, coklat, atau hitam. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat apakah kita ini memiliki paras yang cantik atau kurang cantik menurut sebagian orang. Betul itu. Perkataan cantik atau kurang cantik, tampan atau kurang tampan. Kalau kurang cantik biasanya dikatakan jelek ya. Kalau kurang tampan biasanya dikatakan jelek juga, betul ya. Saya menghindari perkataan jelek. Cantik atau kurang cantik, tampan atau kurang tampan, karena itu sebenarnya penilaian relatif. Penilaian relatif. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semua fi ahsani taqwim, dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Jadi berasalkan dari penciptaan Allah, maka kita ini adalah makhluk yang sempurna, yang paling baik secara orang per orangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan seperti itu kok. Fi ahsani taqwim. Jadi dia mengatakan dia itu cantik, dia itu tampan, dia itu jelek. Itu kan ucapan manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaklumkan bahwasanya dia menciptakan manusia dalam keadaan ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk rupa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat itu semua, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat apakah dia ini berasal dari bangsa atau negeri yang berbeda dengan yang lain. Tidak. Kemuliaan bisa diperoleh oleh siapa saja. Tidak memperhatikan warna kulit, mancung atau pesek ya. Apa di sini?
Ini penyet. Kalau mancung, maklum kalau mancung ya. Kalau kami nyebutnya pesek. Tidak memperhatikan apakah warna kulitnya putih, merah atau hitam. Buktinya Bilal bin Abi Rabbah. Siapa yang nggak kenal di antara kita Bilal bin Abi Rabbah? Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkulit hitam, orang Habasyah yang sampai pertengahan abad kemarin, orang-orang Habasyah atau kita kenal pada hari ini Ethiopia, itu adalah bangsa yang diperbudak oleh bangsa-bangsa yang lain sampai pertengahan abad kemarin, sampai sekitar tahun 1950-an, bangsa yang diperbudak oleh bangsa-bangsa yang lain. Tinggi kurus hitam, rambutnya seperti ini, ya keriting bulat-bulat, yang kalau secara penampakan dilihat oleh orang kebanyakan tidak enak untuk dipandang. Tetapi bukankah Bilal bin Abi Rabbah adalah orang yang didengar suara terompahnya, kasutnya di surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Lalu bagaimana dengan raja-raja Romawi, raja-raja Persia, yang mereka berkulit putih, berhidung mancung, yang bagi sebagian orang penampilannya tampan lagi cantik. Raja-raja Romawi, raja-raja Persia yang tidak menerima agama Islam ini, di mana letak mereka? Lihat. Maka yang benar memang firman Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya yang paling dekat kedudukannya dengan Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, adalah atqakum, yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jasad kita, fisik kita, rupa kita, enggak. Walakin, akan tetapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, hati itu raja atas anggota tubuh. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika menjelaskan tentang anggota tubuh kita yang sekian banyak, ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki, ada macam-macam. Beliau mengatakan, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh kita ini ada al-mudghah, segumpal daging. Iza solihat jasadu kulluhu, wa iza fasadat jasada kulluhu. Apabila segumpal daging itu baik, maka akan berdampak, berakibat kepada kebaikan seluruh anggota tubuh. Sebagaimana apabila jasad itu buruk, maka akan berdampak, membawa pengaruh buruk atas seluruh anggota tubuh. Menakjubkan ya, segumpal daging kecil, tidak besar. Tetapi kebaikan segumpal daging tersebut akan mempengaruhi kebaikan seluruh anggota tubuh. Sebagaimana keburukan daging tersebut akan membawa pengaruh kepada keburukan seluruh anggota tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ala wahiyya qalb. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging tersebut adalah hati. Maka hati ini adalah raja atas seluruh anggota tubuh.
Kebaikan yang dimiliki oleh hati akan membawa pengaruh terhadap seluruh anggota tubuh. Sebagaimana keburukan yang ada di dalam hati akan membawa pengaruh kepada seluruh anggota tubuh. Contoh, kita berikan contoh. Keburukan yang ada di dalam hati, semisal hati gelisah, tidak tenang. Saya tidak berbicara keburukan hati dalam perkataan makna penyakit hati lever, enggak begitu ya. Oh, hatinya ada penyakit, obatnya pergi ke dokter, bukan itu. Ya. Hatinya gelisah, tidak tenang. Apa yang terjadi ketika seseorang yang hatinya gelisah, tidak tenang ini mengerjakan sholat? Sholatnya enggak khusyuk. Sholatnya terburu-buru. Hilang tumakninahnya. Lihat bagaimana kemudian keburukan hati membawa pengaruh yang sangat besar, signifikan atas amal anggota tubuh. Sebagaimana kebaikan hati juga membawa pengaruh yang signifikan terhadap anggota tubuh. Membawa pengaruh yang besar. Tapi ada hal yang menarik, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah rahimani wa rahimakumullah, dari ucapan Rasul tersebut. Bahwasanya beliau mengatakan, di dalam tubuh ada segumpal daging, yang apabila kemudian daging itu baik, akan membawa pengaruh baik, pengaruh positif terhadap seluruh anggota tubuh. Dan sebaliknya, apabila segumpal daging itu buruk, akan membawa pengaruh buruk, jelek, negatif terhadap seluruh anggota tubuh. Segumpal daging itu hati, kata Rasul. Ini kan menunjukkan bahwasanya amaliyah anggota badan yang tampak itu merupakan cerminan dari hati. Bukankah seperti itu? Amaliyah anggota tubuh yang tampak itu merupakan cerminan dan pengaruh dari hati. Kalau kita perumpamakan dengan umpama yang mungkin bisa kita sederhanakan, andai kata jasad itu kita umpamakan sebagai teko atau ceret, teko, maklum, teko atau ceret. Kemudian hati itu adalah air yang menempati ceret tersebut. Maka apakah masuk di logika kita air yang keluar dari ceret putih bersih, sedangkan isi ceretnya air yang kotor? Masuk logika? Tidak. Air yang keluar dari mulut teko, ujung ceret, itu merupakan air yang berasal dari dalam ceret itu sendiri. Maka amaliyah anggota tubuh yang tampak, lihat zahir, pada hakikatnya, asalnya atau asasnya, itu berasal atau berasas dari hati itu sendiri. Maka kalau kemudian kita katakan, mari, ayo kita mengerjakan amal-amal soleh, yang penting hati. Hatinya baik, walaupun tidak mengerjakan amal-amal soleh, maka ini suatu hal yang mencurigakan. Kalau tidak mau kita katakan ini suatu kedustaan. Karena kalau hatinya baik, maka akan berkonsekuensi lazim
amaliyahnya juga akan menjadi baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Maka dari hadis ini, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang seperti ini, kita bisa mendapatkan banyak sekali pelajaran. Di antara pelajarannya adalah harus wajib bagi kita memperhatikan dan memperbaiki hati kita. Dan yang menariknya, mungkin ini akan datang dalam bentuk pertanyaan. Maka sebelum ditanyakan, saya antisipasi dengan menjawabnya. Saya bukan tukang ramal, sehingga mengetahui akan apa yang mau ditanya. Tetapi mungkin, karena tajuk-tajuk atau materi-materi seperti ini, tajuk-tajuk atau materi-materi seperti ini, maka biasanya akan datang pertanyaan yang serupa. Misalnya pertanyaannya seperti ini, Ustaz, ya, amalia hati kan banyak, betul. Ada tawakal, ada sabar, ada qanaah, ada apa lagi? Ikhlas, ada apa lagi? Yakin. Banyak ya amalia hati ya. Semuanya itu amalia hati. Maka dari amalia hati tersebut, mana yang harus lebih didahulukan? Semua amalia hati baik. Tetapi kalau kemudian diberikan pertanyaan mana yang harus didahulukan, yang menjadi fokus kita di dalam usaha memperbaikinya. Kalau kemudian kita bisa memperbaiki seluruhnya, kita bisa menata diri kita supaya lebih sanggup bersabar. Oh, itu bagus sekali. Kita bisa menata diri kita, hati kita, supaya dari hari ke hari bertambah yakin. Bertambah yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang semisalnya. Dari hari ke hari kita bisa menata diri kita agar betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa semuanya bagus. Tetapi kalau kemudian harus ada yang didahulukan dari itu semua, mana yang harus didahulukan? Yang diprioritaskan, maka jawabannya dari seluruh itu semua, kalau kemudian harus ada yang diprioritaskan adalah keikhlasan. Saya bukan hendak mengatakan yakin, tawakal, sabar, dan yang lainnya tidak penting. Enggak, tidak seperti itu ya. Tetapi kalau kita ditanyakan dan dihadapkan kepada mana yang harus lebih kita didahulukan, keikhlasan. Kenapa? Karena ikhlas merupakan satu dari dua syarat seseorang dikatakan sebagai muslim, atau satu dari dua syarat amal ibadah seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya katakan, karena keikhlasan merupakan satu dari dua hal yang merupakan syarat seseorang dikatakan muslim, atau satu dari dua hal yang merupakan syarat seseorang diterima amal ibadahnya. Syarat seseorang dikatakan muslim apa? Dia mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kalau dia awalnya tidak beragama Islam, atau na'udzubillah min zalik,
awalnya dia Islam kemudian kafir, keluar dari agama Islam, na'udzubillah, kemudian hendak masuk ke dalam agama Islam, maka wajib atas dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini insya Allah ta'ala kita maklum. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu itu kalimatul ikhlas, kata Imam Ibn Rajab. Kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas. Insyaallah taala guru-guru, pembimbing-pembimbing yang di sini yang juga mengajar, memberikan kuliah di Asas, ya. Berat dugaan saya pernah menyampaikan hal yang seperti ini. Kalimatul tauhid itu kalimatul ikhlas, kalimatul syahadat. Kalimat syahadat itu kalimatul ikhlas. Kalimatul tauhid. Kenapa kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dikatakan sebagai kalimat ikhlas? Karena seseorang yang mengucapkan kalimat tersebut, dia ikhlas Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya, sebagaimana dia ikhlas Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai nabinya. Bukankah bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan nyonya-nyonya sering mendengar pembimbing-pembimbing, ustaz-ustaz menyebutkan raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Aku ridho, aku ikhlas Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku. Sebagaimana juga aku ridho, aku ikhlas Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasulku. Sering mendengar kalimat ini? Alhamdulillah. Maka kalau datang pertanyaan mana yang harus lebih didahulukan? Ikhlas. Kita tidak mengatakan yang lain tidak penting, penting. Tapi kalau kemudian mana yang harus difokuskan? Ikhlas dari seluruh amal hati. Karena ikhlas merupakan satu dari 2 syarat seseorang dikatakan sebagai muslim. Karena ikhlas merupakan satu dari 2 syarat amal ibadah yang dikerjakan oleh seseorang diterima. Bukankah ketika seseorang mengerjakan amal ibadah, kita ambil eksempel sholat, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dia mengerjakannya dengan ikhlas dan mengikuti tuntunan yang diajarkan, diarahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas merupakan satu dari 2. Ikhlas dan mengikuti tuntunan syariat Allah dan Rasulnya, baru diterima ibadah tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang hendak berkeinginan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh. Dan ketika dia mengerjakan amal soleh tersebut, dia tidak persekutukan amalnya dengan siapapun juga. Amal soleh, amal yang sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, itulah ikhlas di dalam beribadah. Maka kalau datang pertanyaan dari seluruh amaliyah hati, mana yang harus lebih didahulukan? Maka jawabannya ikhlas. Bagi jemaah dan berat dugaan saya, insya Allah ta'ala, sudah atau sedang mempelajari buku Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Hadis yang jadi tajuk dari kuliah kita di pagi hari ini. Kan judul kuliah kita di pagi hari ini, Allah memandang kepada hati dan amal. Sebagaimana yang saya ungkapkan tadi, itu merupakan potongan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Hadis itu kalau kita urut lihat dalam buku Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, itu dibawakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab ikhlas di dalam beramal. Kalau saya tidak silap, kalau tidak lupa, itu hadis dibawakan Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, kalau tidak urutan ke-7, ke-8. Tetapi di bab ikhlas dalam ibadah. Cermati bagaimana Imam Nawawi menyebutkan tentang ikhlas dan membawakan hadis tersebut. Ini kan isyarat dan membenarkan apa yang tadi saya ungkapkan. Dari seluruh amalia hati, maka yang paling utama untuk dibenahi oleh kita sebagai seorang muslim adalah keikhlasan. Ini bukan berarti yang lain tidak penting. Yang lain penting, tapi ini yang paling penting, dan mudah-mudahan dengan sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala permudah kita untuk membenahi amalia hati yang lain. Baik itu yakin, tawakal, sabar, dan yang selainnya. Yang apabila amalia hati ini menjadi baik, maka akan berdampak baik juga atas amalia anggota badan. Allahu a'lam bissawab. Nampaknya lewat 5 menit dari waktu yang ditetapkan. Mungkin ada tanya jawab, saya persilahkan. Kita buka kalau ada tanya jawab. Silahkan. Bagaimana sistem tanya jawabnya? Pakai kertas atau langsung? Iya. Ini pertanyaan yang baik sekali. Membongkar atau hendak mengarahkan lebih lanjut. Ikhlas itu seperti apa sih? Ini akibat saya terangkan ikhlas tadi. Dari amalia hati yang paling utama untuk kita benahi adalah ikhlas. Ikhlas itu satu kata yang bisa kita lihat dari berbagai macam sisi. Tetapi sudah barang tentu yang dimaksud ikhlas di sini adalah ikhlas di dalam menjalankan agama dan beramal sehari-hari. Seperti itu kan yang diinginkan dari pertanyaan ini. Ya. Karena ada orang yang kehilangan barang, kemudian dia katakan, udahlah saya ikhlas. Ada seperti itu? Kehilangan barang, ya, saya ikhlas. Ada seperti itu. Jadi penggunaan kata ikhlas ini kan sudah melebar kemana-mana ya. Ada orang yang kehilangan barang, kehilangan uang. Kemudian setelah dia cari-cari nggak ketemu, apa dia katakan? Sudahlah saya ikhlaskan. Harusnya nggak perlu dia cari dari awal ya. Usaha dia mencari-cari itu mungkin menunjukkan ketidakikhlasan. Kembali lagi kepada topik pertanyaan. Sudah barang tentu yang ditanyakan tadi, ikhlas di dalam menjalankan agama dan kehidupan sehari-hari itu. Itu lari ke situ pertanyaannya. Maka supaya kemudian kita bisa ikhlas di dalam menjalankan agama dan ibadah sehari-hari, sudah pasti kita harus memperbaiki tauhid kita. Karena sebagaimana yang tadi telah saya ungkapkan, bahwasanya para ulama mengatakan kalimat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kalimat syahadat, itu terkadang dikatakan sebagai kalimat tauhid, juga terkadang dikatakan sebagai kalimatul ikhlas. Bahkan Imam Ibnu Rajab punya buku menjelaskan makna kalimat syahadat. Beliau beri judul bukunya, beliau beri tajuk bukunya Kalimatul Ikhlas.
Kita harus memperkuat tauhid kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Dia katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan kalian jin dan manusia kecuali dengan satu tujuan, untuk beribadat kepadaku, liya'budun. Kalau kita buka kitab tafsir, misal tafsir Ibnu Katsir, kita akan jumpai sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas ketika kemudian menafsirkan liya'budun, beliau menafsirkan dengan liwahidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dengan tujuan agar mereka mentauhidkanku. Maka yang pertama kali agar kita bisa ikhlas adalah benahi tauhid kita. Sadari apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita bukan dengan tujuan untuk bermain-main. Bukan berarti tidak boleh bermain-main. Tapi kalau waktu habis untuk bermain-main, seperti ada, saya agak kurang paham. Mungkin di sini juga ada kalimat-kalimat seperti itu. Kita ini hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Ada kalimat seperti itu menyebar di sini? Apa jawabannya? Kita itu hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Apa jawabannya? Kalau seorang muslim jawabnya apa? Kita ini hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Makan untuk hidup. Bukan hidup untuk makan. Kalau hidup untuk makan, habis waktu kita, hidup kita untuk makan di sini, makan di situ, makan di situ. Kita ini makan untuk hidup. Bukan hidup untuk makan. Maka tegaskan dahulu fokus kita. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini bukan untuk makan. Hidup kita bukan untuk bermain-main. Hidup kita bukan untuk bersantai-santai, menghabiskan waktu semata-mata, tidak. Kita bukan hidup untuk makan, tapi kita hidup untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya. Lalu makan itu untuk apa? Untuk hidup. Makan untuk hidup, hidup untuk mentauhidkan, hidup untuk beribadah. Begitu. Itu pertanyaannya juga udah salah itu bapak-bapak, ibu-ibu. Hidup untuk makan, makan atau untuk hidup. Itu pertanyaan salah. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Makan untuk hidup, hidup untuk beribadat. Begitu. Nah, kalau datang pertanyaan seperti itu misalnya, ada teman, Pak, hidup ini untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup, hidup untuk beribadah. Jawab dengan jawaban seperti itu. Loh, karena itu juga kok ikrar kita, ikrar, janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hidupku dan matiku untukmu, bukan hidupku untuk makan. Hidupku dan matiku untukmu ya Rabb Azza wa Jalla. Jadi supaya kemudian kita bisa lebih mengupgrade, menumbuhkan keikhlasan di dalam hati, sudah barang tentu yang pertama kita perbaiki tauhid terlebih dahulu. Fokus hidup kita ini untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepadanya. Adapun yang selainnya, itu kita jadikan sebagai sarana wasilah untuk menggapai tujuan tadi. Ini sebenarnya kalau mau dipanjangin panjang, tapi saya rasa itu saja jawabannya. Berikan kesempatan buat yang lain. Masih ada? Ada waktu? Ada? Ada lagi pertanyaan? Ada?
Baik, tidak ada. Sudah cukup? Gimana? Kita cukupkan sampai di sini? Ya. Apabila tidak ada pertanyaan, yang pertama-tama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mempermudah saya, menakdirkan kita semua berkumpul di pertemuan yang insya Allah taala membawa barokah ini, insya Allah taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini menambah timbangan amal kebaikan bagi saya, kita semua, terutama juga khusus bagi penyelenggara, tuan rumah, Ustadz Adi dan yang lainnya. Dan apabila ada perkataan-perkataan saya atau gestur gerak tubuh saya yang barusan tadi saya lakukan agak kurang berkenan, ya, maka saya mohon agar dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.